Pak Kiai, mudah-mudahan obrolan santai ini menjadikan satu referensi buat Bapak Kapolri nih. Ada satu pesan ini. Apa ini? Ini. Assalamualaikum kepada Pak Kapolri, Pak Listio Sigit Prabowo. Saya berharap ini kepolisian di bawah pimpinan jenderal ini bisa lebih dipercaya masyarakat. Oleh karena itu, internal kepolisian memang harus betul-betul diperhatikan. Jangan sampai nanti ada anggota kepolisian yang membuat citra kepolisian ternoda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa bersama channel Bang Kumis Berbagi seperti biasa. Acara bincang-bincang santai dengan beberapa tokoh, dan nampaknya sore ini Bang Kumis sengaja ketemu kembali bersama Bapak Kiai Yusuf. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, nampaknya bincang-bincang kali ini akan coba gali dari kacamata seorang kiai tentang program presisi Kapolri. Ya. Nah, menurut Pak Kiai, dampak atau efek dari program tersebut semenjak diluncurkan sudah terasa belum, Pak Kiai? Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bang Kumis, kita bertemu lagi, alhamdulillah. Jelas sekali dampak program Pak Kapolri, Bapak Jenderal Listio Sigit Prabowo, yaitu presisi ini terhadap keamanan dan keagamaan jelas terlihat sekali. Kenapa sebabnya? Ketika kepolisian yang dipimpin oleh Bapak Listio Sigit Prabowo ini melaksanakan program komitmen di antara 8 komitmen Pak Kapolri, ya selain yang pertama presisi, yaitu di antara yang ketiga itu, yang kedua ya, menjamin keamanan untuk mendukung program pembangunan nasional. Itu paling penting. Ya, manakala satu daerah aman, Bang Kumis, ini tentu berpengaruh pada ibadahnya masyarakat. Mau sholat aman, mau ngaji aman, mau berjamaah ke masjid pun aman, dan sehingga mau bikin masjid pun aman. Itu akan semua akan lancar. Dan dalam ekonomi kiai dan santri pun itu akan jelas membuat lancar. Jadi saya sangat mendukung sekali 8 komitmen Kapolri untuk mengangkat citra Polri, di antaranya selain presisi, yaitu yang kedua itu menjamin keamanan. Gitu Bang. Nah, satu pertanyaan lagi nih, karena presisi dalam arti kata sebenarnya arah dari Bapak Kapolri kan minimalnya di saat kita mau menyapu sebuah halaman, sapunya kan harus bersih dulu. Betul. Itu kan nah. Betul. Nah, dengan presisinya Kapolri kan ada seperti itu. Ya. Di saat Bapak Kapolri ini memerintahkan konstitusinya untuk bersihkan jajarannya dulu. Ya, betul. Menurut Pak Kiai, untuk di bawah Kapolda, Kapolres, bahkan Polsek sendiri, dengan mereka bisa nggak sih menerjemahkan untuk melaksanakan program presisi ini Bapak Kapolri itu? Saya kira harus bisa Bang Kumis. Semua yang di bawah komando Pak Jenderal Listio Sigit Prabowo ini, dari jajaran Polda, Polres dan Polsek, ini harus bisa merealisasikan apa program beliau dan harus didukung. Ini masalahnya pembersihan internal. Mana mungkin nanti akan bersih keluar ketika di dalam tubuh Polri sendiri, ini ada noda-noda. Ini tugas besar bagi Pak Kapolri yang sekarang untuk membersihkan internal. Dan memang ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Rasulullah, ibda binafsi. Selain sebelum kepada orang lain, ya kepada diri kita sendiri. Dan ini harus didukung pula, Bang Kumis, oleh seluruh anggota-anggota dari jajaran Polda, Polres, dan Polsek. Semua ini anak buah ibaratnya ya, Pak Kapolri harus membantu Pak Kapolri untuk merealisasikan apapun program beliau, khususnya dalam presisi, dalam perilaku dan akhlak, sehingga
citra Polri ini makin maju dan makin dipercaya. Keberadaan Polri khususnya di Banten ini menjadi harapan, menjadi tempat berlindung seluruh masyarakat ketika ingin mendapatkan keamanan. Begitu. Nah, bicara keamanan bukan saja dalam arti pencuri ayam Iya, atau pembegal kendaraan, betul. tetapi tanda kutip mohon maaf kalau Bang Pemi salah, Banten terkadang ada beberapa Ya. ledakan petasan, Iya. ya kan itu loh. Bukan bom kali ya. Ledakan petasan. Betul. Nah kan Ya. yang kita sering kita Ya. dengar akhirnya Ya. Banten sendiri masuk dalam stigma petasan kan itu loh. Ya. Menurut Pak Kiai ini Ya. tugas Polri untuk tentang meledaknya petasan itu harus bagaimana sih? Karena yang rugi adalah para ulama. Ya, begini, dalam program Pasigit, yaitu 8 komitmen Pasigit, yaitu ada di situ program sinergitas dan soliditas TNI Polri dengan APH dan dengan seluruh kementerian. Berarti termasuk juga dengan seluruh masyarakat. Saya berharap begitu. Artinya ketika sinergisitas dan soliditas ini memang berjalan, terlaksana, terrealisasi, maka saya yakin ini minimal meminimalisir gejala-gejala embrio terjadinya ledakan. Akibatnya keresahan masyarakat terkait beberapa oknum pejabat yang korupsi, yang terlibat dugaan mafia proyek atau jual beli jabatan, atau kasus-kasus di beberapa kepolisian, namanya di polsek atau yang tidak beres, yang orang bilang ini sangat malu sekali ya, kita ini malu sekali kalau mendengar itu. Selesai dengan 86. Istilahnya satu kecewaan yang Kecewa. memuncak akhirnya warga pun ya dengan caranya sendiri kan. Iya, betul. Salah satunya adalah ledakan petasan. Ledakan petasan tadi akhirnya mereka mencurahkan apa yang ada dalam hatinya, maaf, dengan demo, dengan apa. Dan ini harus diantisipasi. Itu tidak akan terjadi ketika betul soliditas, sinergitas polisian dengan APH benar berjalan. Insya Allah. Bukan hanya itu, nanti program Pak Jokowi, Presiden kita pun akan terlaksana. Ya, bicara program Jokowi, namanya Banten saya Pandeglang. Kalau Bang Kumis lihat, ini luar biasa sebenarnya. Program Jokowi muncul, Betul sekali. ibarat air. Betul. Hanya saja tadi tuh program tanpa pengawalan dari pengamanan, khususnya tentang korupsinya, penyelewengan yang Pak Kiai katakan tadi, masalah mafia tanah, mafia proyek, itu ya memang tidak bisa dipungkiri, masih ada kan gitu kan. Tinggal bagaimana kinerja kepolisian. Nah, ini mengerucut tentang presisi korupsi. Bisa nggak tuh? Harus bagaimana sih antara program presisi di sini korupsi agar posisi korupsi hilang dengan presisi itu bisa nggak? Sangat bisa, Bang Kumis. Ya seperti yang sering kita bicara, Bang Kumis ajarkan ke saya bagaimana harus cinta kepada presiden, kepada kepolisian, begitu kan? Saya sangat setuju. Pasti akan terjadi ketika kepolisian di bawah komando Pak Sigit ini mengadakan sinergitas tadi, pasti akan bisa mengawal program Pak Jokowi. Dan rakyat, khususnya kami sebagai santri, tentu akan mendukung dan harus mendukung ketika program Pak Jokowi, program Pak Sigit, program-program instansi yang lain yang baik didukung oleh khususnya oleh kami para santri, ini yakin akan bisa. Apalagi di Banten didukung oleh ulama, didukung oleh jawara, oleh terumbu, oleh wartawan juga, oleh youtuber, pasti berhasil. Ini saya menarik akhirnya karena bicara ulama berarti identik dengan pondok loh. Betul. Ya kan? Siap. Pondok itu adalah tempat ulama bernaung. Nah, ini Ampura, Pak. Karena Bang Kumis ini ada sedikit aroma yang nggak sedap nih tentang adanya dana hibah. Betul. Ya kan? Nah, kita bukan rahasia umum, apalagi media kan sudah tahu lah, walaupun masih samar-samar gitu kan. Nah, mengenai dana hibah khususnya di Kabupaten Pandeglang, umumnya di Provinsi Banten,
yang stigma nggak tahu salah dan benarnya, Ya. tapi pada intinya kan sekarang ditangani. Ya. Menurut Pak Kiai, Polri sudah masuk belum tuh ke ranah diduga korupsi di tubuh forum apa namanya silaturahmi pondok pesantren? Oke. Yang dimaksud itu apa yang Bang Gus nih? Contoh, sekarang kan ada beberapa nih, ya kan, walaupun itu masih belum keputusan, tetapi kami melihat ini ada beberapa oknum, yang memang sudah diperiksa mengenai dana hibah. Nah, Polri menurut Pak Kiai sudah masuk belum ke ranah Ada terlibat atau tidak? Bukan terlibat, penanganannya. Oh, siap. Penanganannya. Oke, Bang Gus. Ini pertanyaan yang sangat saya suka ini. Menyangkut kepolisian. Begini, Bang Gus. Saya ini tahu persis bagaimana Pak Kapolri ketika beliau di Banten menjadi Kapol Banten. Saya tahu pribadinya sangat hebat. Dengan kepercayaan saya kepada beliau, saya tahu pribadinya beliau sangat cinta ulama, sangat cinta pesantren, sangat cinta Banten, sangat cinta santri. Pasti beliau ini akan respon sesuai dengan singkatan Presi, yaitu apa tadi ya, lupa nanti. Prediktif, responsibilitas, dan transparansi berkeadilan. Pasti ini beliau mempunyai respon yang sangat besar karena saking cintanya kepada ulama. Beliau ini Pak Kapolri sangat cinta, pasti gini, ke ulama dan ke Banten. Pasti beliau akan monitor dan akan memerintahkan anggotanya, khusus di jajaran Polda, Banten. Saya yakin ini Polda, saya mencium aroma pun sama, tidak tinggal diam. Kapolda Banten ini Pak Rudi ini juga sama seperti Pak Sigit dengan yang lainnya. Ini jelas mereka pun masuk ke dalamnya, dan ini ada sinergitas saya kira dengan APH, dengan Kejati. Maka buktinya di Bang Kobus ini kan terbukti ada yang tersangka oknum yang menaikkan dana hibah. Ini berkat cepat responnya kepolisian Banten di bawah Komando Jenderal Rudi, tentu dengan dukungan Pak Kapolri Pak Sigit. Jadi dari kecintaan Pak Sigit Kapolri kepada ulama, pada santri di Banten, tentu akan perintahkan kepada anggotanya khususnya di Banten. Jadi jelas kepolisian ini berperan besar dalam mengungkap kasus ini. Bang Kobus. Dengan presisi, kalau nggak salah arti presisi itu teliti dan ketepatan. Iya, betul. Maka mudah-mudahan bahwa dengan teliti, tepat, titik sasaran, tidak salah tembak. Betul. Ya kan, jangan sampai dengan program presisi terlalu agresif, semuanya akhirnya ditangani ternyata salah. Untuk menangani satu kasus, ya kan, agar ya maklum, yang namanya penanganan kasus yang tidak mudah. Untuk menerapkan pasal-pasal jangan sampai tertembak tapi salah pasal, akhirnya lepas juga, itu pun bisa terjadi. Nembak kaki kena kepala. Nah sekarang gini ya, mungkin yang terakhir saya tanyakan ya, tentang kinerja presisinya itu dengan ulama yang benar-benar sudah dirasakan oleh ulama khususnya di Banten. Apa aja sih? Begini, Bang Kudus, saya yang alami sendiri bagaimana program Pak Jenderal Listio Sigit Prabowo ini dengan presisinya. Ketika saya punya masalah dan membantu masyarakat, dan kemudian saya meminta arahan dan petunjuk ke Kapolda, khususnya umumnya ke Polda Banten, mereka respon, mereka bantu sampai selesai. Dan itu bukan hanya satu masalah, beberapa masalah yang saya sampaikan, dan itu selesai. Dan itu sangat membantu masyarakat. Dan kenapa kasus ini harus didukung, karena ini berkaitan dengan program Pak Jokowi untuk keamanan, untuk ekonomi. Dan yang saya dukung kebetulan berkaitan dengan keamanan ekonomi di Pandeglang di Banten. Jadi sangat jelas saya merasakan. Luar biasa nampaknya bukan berarti selama ini Kapolri tidak komunis, tapi nampaknya di bawah pimpinan Jenderal Sigit ini kan, betul. Di Kapolri dengan presisinya itu hubungan antara ulama dengan Polri nampaknya semakin hangat, semakin mesra. Yang namanya mesra muncul cinta, main hati. Nah Kapolri sekarang kita ini main hati. Betul. Akhirnya mungkin yang namanya cinta apapun akan dilakukan. Betul. Apa yang diminta oleh orang yang dicintai. 100% itu. Oke.
Terima kasih Sama-sama. Pak Kiai. Sama-sama. Mudah-mudahan obrolan santai ini menjadikan satu referensi buat Bapak Kapolri nih. Coba. Ada satu pesan ini. Apa ini? Ini. Assalamualaikum kepada Pak Kapolri, Pak Listio Sigit Prabowo. Saya berharap ini kepolisian di bawah pimpinan jenderal ini bisa lebih dipercaya masyarakat. Oleh karena itu, internal kepolisian memang harus betul-betul diperhatikan. Jangan sampai nanti ada anggota kepolisian yang membuat citra kepolisian ternoda. Contohnya, jangan sampai ada oknum anggota kepolisian, yang nge-backup perjudian, nge-backup mafia-mafia proyek, korupsi, dan jual beli tanah, betul. Dan jangan sampai pula ini kepolisian dijadikan tempat berlindungnya para oknum-oknum yang melakukan pelanggaran gitu. Dan saya memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Kapolri kita, Bapak Jenderal Listio Sigit Prabowo dan seluruh jajarannya. Bahwa Polri bersama rakyat, Polri bersama ulama Banten, Polri bersama Jawara Banten dan masyarakat Banten, khusus masyarakat Pandeglang. Ya. Terima kasih. Ya, sama-sama. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.